Salam Rahayu, saudaraku, dan salam bahagia untuk semua anggota RSN. Seperti biasa, bertukar pengalaman dan sharing tentang apakah itu cakra, aura, dan power energi. Lalu bagaimana cara kita mengolahnya? Dan tentunya kita akan membedah atau mencari tahu apakah ada dampak positif dan negatifnya. Tentunya ini mohon maaf ya Kak Rami, tentunya bukan menjadi kebenaran mutlak atau menjadi sesuatu yang dipakemkan yang sudah saya sampaikan dari kemarin sampai yang ini nanti ya. Kembali lagi pada kesadaran dan pemahaman. Ini sebelum saya menyampaikan, kembali lagi pada kesadaran dan pemahaman dari semua individu. Tidak ada pemaksaan untuk apa ya, lebih tepatnya untuk menjadi kebenaran dalam diri Anda masing-masing. Karena saya sendiri pun masih perlu belajar dan tentunya akan terus berkesadaran dan lebih ditingkatkan lagi kesadaran kita. Yang akan saya sampaikan itu sesuai dengan pertanyaan atau tema hari ini adalah cakra, aura, dan power energi dalam keadaan kesadaran saya saat ini. Entah 4 tahun yang akan datang mungkin menemukan hal baru dalam kreativitas dan explore seperti ini. Cakra, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa itulah kelenjar manusia ya, 7 kelenjar. Ada artikelnya di RSN, mulai dari muladhara sampai cakra mahkota itu ada semua, yang memunculkan enzim-enzim tertentu, yang sebenarnya enzim itu adalah karakter atau sifat dari manusia. Nah, jelas di sini cakra adalah kelenjar yang memproduksi enzim-enzim tertentu yang mempengaruhi kesadaran dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Jika salah satu cakra dimainkan atau diberikan booster energi dalam kalimat meditasi, yaitu dengan membuka jalur cakra, maka cakra itu akan semakin aktif ya, semakin termurnikan. Jadi kenapa saya bilang aktif atau semakin aktif, ya karena pada sejatinya itu cakra sudah aktif sejak lahir, karena itu sifat murninya manusia ya. Dan di situ dibantu atau memang mengalami awareness atau awakening atau kesadaran yang bisa dibantu atau memang mengalami kesadaran sendiri. Dia mengaktifkan sendirinya, dia menyadari dengan sendirinya, ada yang dibantu. Nah, menyinggung soal pembangkitan atau kebangkitan spiritual atau yang sering dinamakan dengan awakening. Setiap manusia memiliki kapasitas pemahamannya masing-masing pada dasarnya ya, dan di situ akan mempengaruhi yang namanya kesadaran. Semakin kita memahami, maka semakin pula kita tersadarkan. Seperti halnya
orang yang sedang belajar di sekolahan misalnya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, mereka semua sejatinya sedang memahami setiap mata pelajaran atau bidang akademis masing-masing, sehingga muncul yang namanya sadar. Oh, ketika memahami tentang matematika yang awalnya dia hanya sekedar memahami, maka segeralah muncul kesadaran bahwa 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 1. Semakin dipahami lagi dengan pengembangan kesadaran, ya, kalimatnya diperhatikan, semakin dipahami dengan pengembangan kesadaran, maka muncul kesadaran kolektif. Karena terbukti secara psikologi dan ilmu fisika kuantum, kita mengingat masa lalu kita yang masih SD, kita awam dengan huruf dan angka. Nah, kemudian generasi berlanjut dan zaman peralihan pun muncul. Yang dulu memahami tentang huruf dan angka ada di zaman kita itu umur berapa dan kelas berapa. Nah, sekarang anak belum sekolah, anak belum sampai umur 6 tahun dia sudah bisa membaca banyak. Karena apa? Tidak hanya membaca, berhitung pun pintar. Karena apa? Karena kesadaran kolektif, keterhubungan, ya, penghimpun, ya. Kapan-kapan kita bahas kesadaran kolektif. Itu udah yang namanya fisika kuantum, dan fisika kuantum ini masuk ke dalam memori otak, ya, memori otak manusia yang hidup secara global di masa sekarang. Maka walaupun jaraknya itu terpaut dari lautan dan benua, jika ada satu manusia yang sudah menemukan rumus yang baru, anggap aja profesor, rumus yang baru, maka manusia di belahan bumi lainnya itu pun juga akan menemukan rumus yang sama, dan itu terakumulasi 2 kali lipat kepintaran IQ-nya. Ya, bisa dipahami di sini. Misalnya, ini analogi saja. Kesadaran kolektif itu seperti kita menemukan rumus 1 tambah 1. Maka di belahan bumi yang lain itu secara energi dan fisika kuantum, di sana juga ada rumus yang sama, keterhubungan, bersinergi, ya, dan itu terakumulasi sampai tak terhingga dan sampai akhir penciptaan akan terus meningkat, terus meningkat. Semakin modern, semakin pintar, semakin tercerahkan, semakin cerdas. Itulah kesadaran kolektif. Nah, ini juga mempengaruhi dalam hal pemahaman dan kesadaran manusia sekarang. Jelas cakra itu adalah sumber dari kesadaran, karena itu adalah sifat. Nah, semakin Anda tersadarkan dalam pemahaman Anda, tentunya dengan kapasitas Anda secara pemahaman, maka cakra-cakra Anda ini juga akan semakin besar powernya, semakin positif vibrasinya, semakin tinggi frekuensinya. Bukan kuncinya di pemahaman, bukan, tapi antara pemahaman dikombinasikan dengan kesadaran, barulah cakra itu memunculkan power energinya. Kalau hanya sekedar dipahami tapi nggak sadar-sadar, cakra juga tidak bisa berpower lebih. Nah, di situ itu fungsi cakra, ya. Banyak sekali yang akan saya bahas, tapi saya bikinnya itu nggak terlalu rumit atau terlalu panjang. Cakra seperti itu. Fungsi cakra sudah saya sampaikan di artikel juga, bahwa muladhara adalah sel DNA merah kita, mewarisi potensi leluhur.
Cakra perut apa, cakra seks apa, cakra jantung, tenggorokan, asna, mahkota itu apa, itu sudah saya sampaikan semua. Tinggal pelajari saja dan lebih dipahami dengan voice note. Biar lebih membantu untuk menyadarkan Anda bahwa diri Anda itu istimewa dan luar biasa. Kemudian masuk ke aura. Di sini sebagian member mungkin ya, atau saya meyakini sudah mengerti akan aura itu apa. Yang jelas aura itu adalah pendar warna atau pendar cahaya dari cakra itu sendiri. Cakra itu memiliki eksistensi atau memiliki kapasitas dalam tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan kebatinan. Karena itu karakter. Itu akan memunculkan residual energi, rekaman memori tubuh kita secara pemikiran bisa, secara karakter bisa, atau ucapan. Dan itu energi. Nah, kenapa cakra berwarna? Sebenarnya tidak ada warna. Warna ini hanya untuk simbol saja, untuk lebih mudah untuk memahami, ya. Lebih mudah untuk memahami karakternya. Misalnya, jika dia dominan adalah cakra perut yang aktif atau yang berfungsi, karakternya gimana? Karakternya seperti apa? Yaitu tentang ego, bertahan hidup, adrenalin, meringkuk, malas, pemberontak, itu semua di cakra perut. Ada disfungsi, ada fungsi. Nanti saya jelaskan disfungsi-fungsinya. Ketika yang dominan itu cakra perut, maka aura yang terlihat juga kuning, karena cakra perutnya itu warna kuning. Nah, nanti kalau ada warna merah, belum tentu dia pemarah. Belum tentu. Mungkin potensi leluhurnya sudah dia dapat, terus dia aplikasikan di situ. Maka menjadi bakat lahiriah dia sekarang, di kehidupan sekarang. Dominan warna merah, warna cakra muladhara merah. Nanti kalau terlihat warna hijau, itu kan cakra jantung, berarti dia orang yang empati, itu orang yang penyayang, welas asih, dan bagaimana. Dominan cakra jantung dan lain sebagainya sampai ke mahkota warna ungu. Jelas bahwa aura adalah pendar daripada cakra kita sendiri, dan fungsi cakra adalah kesadaran, wadah dari kesadaran, ya, yang meningkatkan vibrasi frekuensi kita untuk lebih tercerahkan. Itu cakra. Aura adalah karisma, kewibawaan, dan residual aktivitas kita terekam dalam aura itu. Jadi kalau sudah bisa melihat secara pemahaman orang ini karakternya gimana, itu nggak pernah bisa bohong di depan orang yang sudah mampu memahami tentang cakra aura. Nggak bisa bohong, karena aura ini murni, dia ada karena sifat manusia sendiri. Jadi untuk orang yang sudah vibrasinya kurang lebih 500 sampai 600 itu sulit dibohongi. Feelingnya kuat, perasaannya ini luar biasa kuat, karena sudah lulus di cakra jantung. Kalau vibrasi 500 sampai 600. Kemudian aura itu juga menentukan karir, kesuksesan, karena ada kewibawaan dan karisma tadi. Itu akan menarik gravitasi atau menarik perhatian orang-orang sekitar. Makanya ada sistem bedah aura, sistem total aura, sistem inner power, pembangkitan aura seperti itu. Itu semata-mata untuk menarik gravitasi semesta luar agar tertuju pada kita. Ini sangat membantu bagi profesional karir yang terjun ke lapangan, bertemu dengan klien atau teman bisnis seperti itu. Nah,
Tentunya juga ketika kita sudah menyelaraskan cakra, membesarkan cakra, kalau dia fungsi cakranya, auranya positif dan apapun yang disampaikan itu adalah kebaikan, penuh dengan kesabaran dan pengertian atau memaklumi, seperti itu. Jadi cakra bagus, aura bagus, orangnya baik, intinya gitu. Cakra bagus, aura bagus, orangnya arogan, sering nyalahin, saya yakin itu disfungsi. Bukan salah. Mulai sekarang tanamkan kesadaran untuk semua saudara saya yang di RSM. Jika Anda menyalahkan seseorang, itu kalimatnya dan sikap Anda kurang tepat sebenarnya. Jadi kalimatnya dirubah. Salah seseorang, jangan memakai kalimat salah, namun diganti dengan disfungsi. Itu diaplikasikan pada diri kita sendiri juga. Disfungsi, menyalahgunakan. Kalimat lebih pasnya adalah disfungsi cakra. Lalu setelah cakra adalah power, energi. Jelas, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa energi itu netral, dia tidak baik, dia tidak buruk, dia ada dengan sendirinya dan tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Energi sudah ada, tinggal kita bagaimana mengelolanya, menjadi vibrasi ke bawah disfungsi atau ke atas fungsi, menjadi konstruktif atau destruktif itu karena akal pikir kita, karena ajna kita, karena pineal gland kita dan cakra jantung kita. Manusia diberi kehendak, kekuasaan itu di situ, mengelola energi. Nah, sejauh mana dia bisa mengelola? Ya dengan power cakra-cakranya. Jadi power energi manusia atau semesta ini itu dari cakra. Semakin Anda berpotensi, semakin Anda menyadari diri Anda ini memiliki bakat, semakin berkerejekian, itu power. Contoh muladhara. Semakin Anda berempati, semakin Anda welas asih, semakin Anda memaklumi, menyadari, sabar, ikhlas, jujur, syukur, serta yakin. Itu udah dari jantung, tenggorokan, ajna, sampai mahkota. Itu power Anda. Namun ada powernya itu. Bagaimana cara kita membangkitkan power cakra kita agar semakin baik dan semakin besar? Salah satunya dengan meditasi. Namun ada pengalaman saya juga, orang yang tidak pernah mengenal meditasi, dia bisa memiliki power yang kuat, orangnya super baik. Ada pengalaman saya, dan itulah ketetapan. Karena untuk menuju kesadaran murni atau guru sejati itu ya dirinya sendiri. Dan ini ada metode meditasi, lebih membantu lagi bagi yang berkeinginan untuk menjadi konstruktif energi dan vibrasinya. Dengan meditasi, tanpa Anda meniatkan pun bisa. Ya, meditasi itu sering saya sampaikan bahwa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kok malah jadi bingung, atau jadi stres, atau jadi takut, atau malah gak nyaman, itu pertanyaan Anda sendiri. Kenapa? Nah, ada juga yang mendekatkan kepada Sang Pencipta dalam hal meditasi itu menjadi tenang, ringan, rileks, nyaman, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, carilah itu, karena semakin Anda rileks, tenang, bahagia, itu power Anda itu semakin bersih, semakin besar. Itu power energi. Dan itu akan mengarahkan Anda pada fungsi-fungsi positif dari setiap cakra Anda. Dan setiap cakra Anda ini adalah kesadaran Anda. Dan kesadaran memunculkan vibrasi, yaitu akal pikir, realita. Maka akan segera diactionkan, ditularkan ke semesta luar atau tingkah laku kita. Nah, cakra sudah bagus, aura bagus, vibrasi bagus, semakin berkarisma.
semakin berwibawa. Kalau udah sampai sini, uang mudah dan gampang. Nah, uang mudah dan gampang menurut saya. Namun kita diberikan semacam kayak hukuman bahwa kita sedang mengelola energi, kita sedang berperang dengan diri kita sendiri, yaitu sifat berbalik kita bisa menjadi energi yang negatif sewaktu-waktu, bisa menjadi energi yang positif sewaktu-waktu. Maka konsistensi itu penting, keseimbangan cakra itu penting biar nggak disfungsi. Itu saya menjelaskan dari awal sampai akhir itu tentang fungsi cakra, fungsi aura, dan fungsi energi. Sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang disfungsinya. Banyak orang yang kurang menyadari bahwa disfungsi itu adalah over energi. Ya, contoh kasus seperti pengalaman saya juga, kita berbuat baik ke orang tanpa melihat sisi dalam, terlalu over mencintai orang tanpa melihat sisi dalam kita atau kebutuhan kita. Maka itu bisa dikatakan juga kerakusan, bahwa kalimat atau esensi kalimat rakus ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Kita kalau dari luar ya jelas kita mengambil atau merampas atau sudah memaksakan untuk mengambil barang orang lain walaupun izin. Ketika diambil ternyata kita masih cukup, berkecukupan kok diambil gitu, itu rakus namanya. Kalau dari luar seperti itu. Kalau dari dalam, ya kita sudah bingung dengan diri kita, tapi kita masih berbuat baik ke orang lain sehingga kita rugi. Ya, pada dasarnya itu rumus sebab akibat. Ya, bahwa Tuhan itu juga kadang menguji kita dalam hal kebaikan dan keburukan. Ya, kalau buruk tadi rakus di luar, kalau kebaikan itu sebagai ujian kedua Tuhan yang justru ini sulit menurut saya. Ya, kita didoktrin dari kecil itu berbuat baik, tapi lupa dengan diri sendiri, bahwa diri kita ini penting juga untuk diperhatikan gitu. Dan kalimat Tuhan seperti ini kurang lebih, sayangi diri Anda seperti Anda menyayangi orang lain. Itu kalimat keseimbangannya di situ. Maka seimbangkan semampunya agar kita tidak rakus dengan kebaikan. Di situ analogi kecil sederhana namun membuka kesadaran ini. Mungkin di RSN Anda sudah mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa, atau mungkin ada yang belum sama sekali. Maka setidaknya selain bermeditasi, rajin-rajinlah mendengarkan voice note dari siapapun, bukan hanya saya, seluruh member, Pak Elisa, saya, member yang lain, admin yang lain. Sering-sering dengarkan itu karena membuka pemahaman Anda tentang kehidupan dan segera tersadarkan. Di situ poinnya. Ya, lebih tepatnya gini, kita meditasi selalu setiap hari bersama-sama. Ya. Namun kita nggak tahu makna dari gerakan atau makna dari olah meditasi itu sendiri. Nah, dari pemahaman ini muncul filosofinya nanti. Dari filosofi muncul kesadaran, oh ternyata maknanya seperti ini. Sadar itu kalimatnya, oh gini ya, itu sadar. Itu sadar, tersadarkan. Jadi yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran agar lebih mudah diterima oleh individu itu ya dari saking nauruhan tadi atau pineal gland kita, cara berpikir. Itu kalau pemahaman saya seperti itu. Kalau cara berpikir Anda ini
mohon maaf, ada yang kerdil loh ya, ada yang kerdil karena apa, dia sudah capek dengan hidupnya, nggak sempat mikirin pemahaman lain ya. Capek pemikiran itu kan karena dibuat-buat sendiri gitu. Karena seringnya orang bingung dengan sendirinya kan dibuat-buat sendiri, yang pada dasarnya semesta ini selalu mendukung. Dan alamiah manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan keberuntungan. Itu sifat alami manusia, makhluk yang penuh dengan keberuntungan. Wajib Anda bersyukur. Maka bagi yang belum memahami energi, bingung dengan M7C, atau bingung dengan meditasi, bukan bertanya, namun lakukan meditasi, introspeksi diri sebelum dan sesudah, after and before. Setelah meditasi, apa yang Anda dapatkan? Kebermanfaatan apa yang sudah Anda dapatkan dari RSN sebelum dan sesudahnya? Gitu. Semakin tenang atau malah justru semakin emosi? Kita tidak tahu, karena kita memegang takdir masing-masing dan tergantung daya juang Anda. Kita hanya membantu. Walaupun ada member yang kurang bisa merasakan energi ketika meditasi atau sensasi, bukan itu poin utama. Bukan sensasi, karena kalau hanya sekedar sensasi itu bukan apa ya istilahnya, bukan makna dari meditasi. Ya, misalnya panas. Wah, saya merasakan panas. Orang merasakan getaran ketika saya bermeditasi. Awalnya itu terkagum-kagum, merasa hanya dia yang merasakan, atau itu suatu yang indah. Pada dasarnya kalau dia keluar energi yang dirasa adalah panas, itu adalah pembakaran karma, itu adalah pembakaran energi negatif, itu adalah penyelarasan. Itu kalau panas. Kalau getaran, dia sedang mengkonsistensikan cakra, mengkombin dengan energi Anda, ya, mengunci. Kalau bahasa sederhananya, cakra Anda dikunci biar yang positif ini enggak menjadi negatif lagi, maka muncul getaran. Kalau dalam bahasa universalnya adalah pemurnian, ya, bukan menghilangkan yang negatif, tapi yang negatif ini sayang kalau dihilangkan, mending dimurnikan menjadi positif. Jadi tidak hilang energi. Ya, disfungsinya ya berlawanan itu. Kalau kita memahami tentang disfungsi, maka kita akan menyadari bahwa oh iya, kalau aku berbuat baik ke orang dengan menolongnya, ini ada momen nih, saya melihat orang yang jatuh dari motor, ya, saat itu juga saya tersadarkan untuk membantu, tapi di saat yang sama ego saya muncul, ngapain bantu, saya masih punya kerjaan dan waktu saya mepet, ya tinggalin. Itu disfungsi, sudah disfungsi seperti itu. Karena fungsi dan disfungsi ini ada dalam satu titik yang sama, satu volume yang sama. Keputusan ada di pineal gland kita, otak kita, kesadaran asna kita. Karena apa? Menjadi realisasi tubuh kita ini mau membantu atau tidak, itu karena sistem kerja otak motorik. Otak ini menyuruh badan kita menolongnya atau tidak. Yang awalnya dari hati. Awalnya ini pengen nolong, wah kasihan orang yang jatuh itu. Kemudian otaknya muncul, jam kerja, kantor, anak, istri, uang, dan dikejar target dan sebagainya. Cepet banget itu. Ngapain? Yang awalnya positif dinaikkan ke asna, mikirnya cepet, ingat ini, ingat itu, diturunkan lagi ke jantung, menjadi disfungsi cakra jantung, ketidakpedulian, ditinggalkan,
karena otak menyuruh tubuh fisik kita untuk meninggalkan, mementingkan yang lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, 30 menit, semoga bermanfaat. Untuk mengolah energi sudah saya sampaikan, yaitu tentang meditasi, dampak positif dan negatif sudah saya sampaikan juga. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, salam kesadaran, dan salam cinta kasih Tuhan. Namaste.